pagi hari, ku awali hari dengan doa. Semoga satu hari ini bisa dipenuhi oleh senyum. Walaupun terkadang hujan turun dan air mata juga mengalir, di hari yang tak berjalan dengan mulus, besok pun tetap semangat. Di dalam mimpiku selalu terlihat ada diriku sendiri yang dengan bebasnya melakukan semua hal yang ingin aku lakukan. Hidup bagaikan pesawat kertas, terbang dan pergi membawa impian. Sekuat tenaga dengan hembusan angin, terus melaju terbang. Jangan bandingkan jarak terbangnya, tapi bagaimana dan apa yang dilalui. Karena itulah satu hal yang penting, selalu sesuai kata hati. Sanbyaku Rokuju Konichi. Di saat terlihat bintang-bintang atau malam yang gelap gulita, pada saat semangatmu hilang, carilah orang lain dan bicara. Manusia tidaklah pernah ditinggal sendirian saja. Terkadang kita tak menyadari hal baik di sekitar kita. Hidup bagaikan pesawat kertas, terbang dan membawa cinta kita semua. Sedikit kata-kata untuk perjalanan hari ini. Baik, perjalanan kita hari ini tujuannya studi tour ya teman-teman. Studi tour ya, bukan fashion show yang keliling saja tidak jelas ya. Jadi kita tujuannya adalah studi tour, bagaimana kita mentadaburi ayat-ayat Allah dari alam. Insya Allah mudah-mudahan perjalanan ini memberikan banyak kebaikan buat kita, bahkan mungkin sampai harapan kita memberikan hidayah buat kita semua. Masya Allah. Jadi orang yang lebih bersyukur, ya kan? Bersyukur akan nikmat yang diberikan Allah. Allah Akbar. Terima kasih. Kak Lili, gimana dengan kondisi saat ini, perjalanan yang sudah 70% berada di dalam bus? Tanggapan Kak Lili untuk perjalanan hari ini? Tanggapan saya untuk perjalanan kali ini tuh bagus. Bagus Beda ya? dari tahun-tahun Masya Allah. Ini the first time kita pergi studi tour tuh satu sekolah gitu, satu SMA. Jadi kayak pengalaman yang berbeda lah dari tahun. Satu kata untuk SMA ITI Alfitia Binjai. Satu kata buat SMA ITI Alfitia Binjai, tetap menjadi yang terbaik. Satu kata. Jaya. The quiet village, the lion sleeps tonight. We are Bambuwe. We are Bambuwe. Yeah, yeah. My darling, don't fear, my darling. The lion sleeps tonight. Hush, my darling, don't fear, my darling. The lion sleeps tonight. Yeah, yeah. Ooh, we are Bambuwe.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما على ما أحاط به عنه وحط به قلمه قال الله تعالى ورضي اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Bila bukan kehendaknya, tidak satu pun jurasmu akan bawa bahaya. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa patahkan kakiku, patah tanganku, rebut senyumku, hitamkan putihnya hatiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi. Kemudian sama-sama kita hadirkan kepada Allah dan salam para Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama saya hormati Gurusi
sebagai penyanyi buntu sekolah Saint Alvin, Ustaz Eki bagian kesiswaan, dan Bu Sinta, Ustaz Husin, dan juga Pak Halim yang dari Densa, dan juga Bapak Ibu Guru yang telah berhadir hari ini dan kami sayangi semangat kami dari kelas 10 sampai kelas 12. Syukur alhamdulillah hari ini kita sudah sampai di Madu Epi Brastagi terjadi dalam keadaan selamat di jalan. Mudah-mudahan di sini nanti ada beberapa kegiatan yang akan dipandu oleh bagian turun Epi mungkin, dan juga ini kita sambutan dari Belusi. Nah, kepada Belusi untuk selesaikan waktu kita serahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai, mari kita sama-sama ulumul kitab Al-Fatihah. Juga pelihara domba dan kambing. Kita juga ke depan bakalan fokus di pengembangan produk dari domba. Contohnya abu domba, terus kita juga udah mulai keluarin menu baru yang berbasis domba. Itu ke depan. Kita juga udah mulai terima juga pengembangan agroproduk dari coklat dari Kabupaten Karo, terutama di daerah Kecamatan Munte. Jadi itu juga yang bakal kita kembangin. Jadi kita selain membuka tempat kita itu untuk wisata, kita juga fokus di produk-produk yang berbasis agro yang langsung dari kebun kita dan juga dari wilayah sekitar kebun kita. Itu sih, sekian dari saya. Semoga field trip ini bisa bermanfaat, dan saya berharap waktu presentasi banyak yang pertanyaan, banyak yang pertanyaan, karena jarang-jarang teman-teman bisa field trip yang bisa langsung melihat gimana sih sebenarnya agrowisata itu. Jadi saran dan tips kita. Ada persiapannya, ada diskusinya. Terus jam 14.45 sampai jam 15.15 itu acara bebas. Boleh foto-foto, keliling-keliling, boleh. Itu acara bebas. Dan jam 15. Sayang, jalannya lebih cepat karena setengah 12. Hai Pak. Hai nak. Makasih. Berapa hektar ini Pak? Firda mana Firda? Dia mau bertanya nanti Bu, lebih jelas. Karena kita nggak pakai mic. Iya. Berarti ini. Mari rapat sini, mari. Rapat sini aja. Nggak usah duduk. Kita diri aja. Ini dekat ke sini ke depan ya. Iya. Biar nanti Bapak nanti ngomong bisa langsung mau bertanya, lebih jelas ya. Kita jangan jauh ke belakang ya, kita ke depan aja semua ya. Iya, rapat. Iya, biar lebih jelas nanti bertanya. Oh, video ini. Sini. Ini biar terlihat. Sini Kak. Nah, kuncinya apa, mengapa, kenapa, Jadi lebah kelanceng ini lebah endemi Indonesia, artinya lebah natif, lebah lokal Indonesia. Dulu kita sempat pelihara yang namanya lebah Apis mellifera, itu yang besar kalau teman-teman melihat yang garis-garis kuning. Nah itu namanya lebah Eropa, itu jadi lebah yang hidup di 4 musim. Jadi bagi kita itu sebenarnya nggak cocok. Jadi makanya kenapa kita fokus untuk lebah lokal Indonesia? Karena ini lebah lokal Sumatera, dia penghasil propolis yang banyak. Jadi apa itu propolis? Ini propolis. Jadi ini salah satu propolis. Jadi propolis coba agak sedikit dibenyak, nanti dicium wanginya apa? Ini belakang Bu. Oke. Ini kayak wangi pinusnya. Dibagi ke belakang temannya ya. Oke. dibenyak maksudnya cium Iya, biar keluar aromanya. Bisa keluar. Dikit-dikit aja dibagi temannya ya. Ke temannya yang di belakang tahu juga. Yang di belakang situ, yang di belakang udah.
Setelah apa ya? Enggak. Wangi apa weh? Karena wanginya enak. Malah tadi sampai manisan itu. Kayak wangi buah pala ya? Iya pala. Dia kinus. Nah, jadi Wangi buah pala gitu ya? Jadi di dalam sarang lebah kita ada 3 jenis produk yang bisa kita panen. Ya itu soalnya nggak ada bisa. Jadi sarang lebah ini ada 3 jenis produk. Satu madu, teman-teman tahu madu? Madu itu biasa diambil lebah ini dari bunga. Itu sari bunga, itu nektar. Jadi madu ini sumber karbohidrat. Kayak kita makan nasi. Oke, itu madu. Ya, kalau bee pollen ini sumber protein. Bee pollen itu serbuk sari dari bunga. Jadi ini sumber protein lebah ini. Jadi kalau seandainya asupan protein rendah, ratunya nggak bertelur. Oke, itu 2. Terus yang produk ketiga yang bisa kita panen yaitu propolis. Jadi propolis ini beda sendiri karena propolis ini bukan cadangan makanannya lebah. Propolis ini diambil dari getah-getah tanaman yang diambil oleh lebah untuk tutupin celah-celah dan pintu masuknya sarang lebah ini. Tujuannya dia itu ada antimikroba, efek antimikroba dan juga immune booster. Jadi kalau lebah itu tanpa propolis bakalan mati. Nah, iya pelindungnya betul. Jadi kenapa kita pilih lebah trigona yang untuk kita pelihara? Karena lebah trigona ini dia tinggalnya di hutan hujan tropis. Ini di hutan-hutan biasanya. Waktu di hutan hujan tropis itu kan kelembapan tinggi. Kelembapan tinggi udah otomatis serangan bakteri sama jamur itu tinggi. Jadi kenapa lebah ini emang lebih banyak produksi propolis dibanding madu dan pollen. Ya karena betul karena dia kelembapannya itu tinggi jadi dia harus kumpulin banyak propolis. Jadi itu yang kita panen. Jadi kita ada 2 produk, satu yang untuk konsumsi, satu yang untuk jerawat. Jadi ini untuk kulit. Kita kenapa propolis ini efek manfaat kesehatannya tinggi? Karena dia itu mempunyai efek antiinflamasi sama antioksidan. Jadi ini manfaat utama propolis sebenarnya. Nah, jadi di dalam sarang lebah ini ini kita langsung ambil dari hutan. Oke. Jadi sarang utamanya di sini. Terus yang kita kerja stup atasnya ini. Jadi kita waktu panen kita nggak ganggu sarang utama. Jadi lebah kelulut ini dia nggak sengat, tapi dia tuh gigit. Tapi nggak sesakit kalau disengat ya. Dan dia tuh yang khusus yang ini namanya Genio trigona thoracica. Dia itu santai sih. Jadi sebenarnya nggak terlalu agresif. Jadi bagi kita sebagai pelaku wisata juga, bagi kita itu aman untuk pengunjung. Jadi kalau disengat nggak ada. Iya dia nggak gigit sih. Yang penting kita jangan ganggu sarangnya. Iya kita nggak ganggu sarangnya itu sebenarnya aman. Ya, gitu. Jadi di dalam koloni lebah ini kita itu ada 3 jenis lebah. Satu ratu lebah, tugasnya untuk bertelur. Terus lebah pekerja, ini betina nih kebanyakan lebah bekerja. Bukan kebanyakan, emang seluruhnya betina. Terus lebah pejantan. Lebah pejantan ini tugasnya cuma untuk kita 200 gram kali. 200 gram sampai 300 gram. Itu kita panen sekitar per bulan gitu lah. Jadi nggak bisa banyak, tergantung musimnya juga. Nah sama juga dengan semua produk agro dan produk alam. Emang kita itu tergantung sekali sama alam sih. Ya kita nggak bisa maksa. Ketika diproduksi itu dia ada campuran pakai Ada, bahan lain. kita ekstrak. Jadi propolis ini dia itu nggak bisa dimakan langsung, kita harus ekstrak dulu sih. Kita ekstrak keluar. Ya, jadi makanya jadi ekstrak. Berapa banyak lebah yang penghasil propolis di sini? Untuk koloni kita ada sekitar 50-an. Ya, ada sekitar 50. Jadi kalau teman-teman jalan-jalan nanti ada rumah-rumah kecil itu, ya ini semua lebah-lebahnya kita. Ya. Bagian begini dia. Ya? Ini dia. Oh, ternyata. Ya. Buat ini. Ini dia. Ketahuan kampung halamannya. Silakan, Nak. Nah, kalau yang lebah kecil itu susah, tapi kalau yang apis itu kelihatan. Karena nanti lebahnya itu tidak langsung. Tapi kelihatan sekali sih bentuknya, morfologinya. Kalau yang lebah jantan itu dia biasa lebih pendek. Ada bahannya di sini. Kita ada list of ingredients. Karena untuk jadi gel, ini kita kerjasama dengan PT Yabeta. Emang mereka itu khusus produsen kosmetik. Jadi kita kirimin ekstraknya kita, mereka yang formulasi ini khusus untuk jadiin gel. Ada resellernya juga. Untuk sementara kita masih jual dari sini sih. Dari sini. Ya. Tapi kalau ibu tertarik silakan. Lebah ngelola madunya. Untuk ini, kalau propolis untuk mereka itu secara otomatis setiap hari bakalan panen madu, panen pollen, panen propolis. Itu udah tujuan lebah pekerja itu. Jadi setiap hari. Jadi kalau kita untuk produksi propolis ini kita panen itu sekitar 1 sampai 2 bulan sekali kita panen. Ya. Harus sabar ya. Iya harus sabar. Jadi kira-kira
apa motivasi dari Madu Evi ini? Kenapa memilih produksi propolis daripada madunya? Nah, jadi kenapa kita itu pertanyaan bagus sekali sih. Jadi kenapa kita panen propolis, kita nggak panen madu dan pollen? Karena madu sama pollen ini cadangan makanan. Cadangan makanan. Jadi begitu kita ngambil cadangan makanan mereka, tiba-tiba cuaca kurang bagus, ini satu koloni bisa langsung mati. Iya, karena cadangan makanan. Menjaga habitat ya. Ya, jadi kalau propolis ini emang jaga untuk ketahanan imun sistemnya mereka. Jadi itu efeknya nggak langsung, nggak drastis. Jadi makanya bisa kita panen pelan-pelan. Itu sih kenapa. Ya. Jadi kita jadi manusia nggak boleh terlalu maruk sih, nggak boleh terlalu greedy ya. Jadi kenapa kita pilih madu, kenapa kita pilih propolis ya itu alasannya. Jadi kita nggak mau sampai panen malah kita panen cadangan makanan mereka. Berarti pertimbangannya untuk Itu menjaga. pertengahan 2018 itu betul-betul baru kita mulai untuk buka untuk umum sih. Ya, secara resmi 2018. Ya. Peluang gangguan di sini nggak ada mengembangkan ini. Ya itu pasti ada sih, Bu. Pasti ya. Pasti ada. Ya. Cuma pinter-pinternya kita gimana, ya berdekatan. Ya. Di sini madunya diproduksi di tempat ini juga? Iya betul. Di sini semua produk propolis kita, ekstraknya itu semua diproduksi di sini. Ya tadi? Pak, boleh dijelaskan nggak proses lebah itu menghasilkan madu? Bisa. Oke. Jadi gua ngomongin masalah madu ya. Jadi lebah itu dia ke bunga, dia ngambil, masuk ke dalam perut, masuk ke dalam, terus dimuntahin balik. Jadi disimpan di dalam kantong-kantong madu itu. Nah kalau bee pollen sama propolis biasa dikumpulin di kaki. Jadi lebah itu ngambil, terus ditaruh di kakinya, dibawa pulang. Terus dicabut, temennya yang nyabut, masukin. Ya. Jadi itu cara mereka Propolis gitu. kayak sederhananya propolis muntahan lebah. Bukan, madu yang muntah. Kalau propolis itu biasa sama pollen di kakinya. Ya. Dikumpulin di kaki. Jadi dia ngambil kita tanaman, terus disimpan di kakinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Lensa di rumah. Oke, kali ini saya berada di kebun madu Evi karena field trip SMA kali ini. Kami kesini, perasaan saya itu luar biasa senang karena ini pertama kalinya SMA ITI Alfitiah itu pergi ke luar Binjai dan juga ke tempat yang lumayan jauh dan bersama satu SMA gitu. Jadi kayak first time tuh menarik banget gitu. Dan yang saya dapatkan dari kebun madu Evi ini sangat banyak pelajarannya tentang bagaimana lebah atau lancang bisa menghasilkan propolis sebagai pelindung atau booster mereka yang bisa bermanfaat untuk kita semua gitu. Kedepannya saya harap SMA ITI Alfitiah dapat membuat field trip di luar negeri mungkin, jadi kita bisa mendapatkan pelajaran yang lebih banyak lagi dan lebih menarik lagi. Terima kasih, dah. Menciptakan adik yang lucu bagimu? Siapa yang menciptakan kakak yang sayang padamu? Siapa yang menciptakan dirimu? Siapa yang menciptakan ayah dan ibu? Siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Siapa yang menciptakan gunung tinggi? Siapa yang menciptakan matahari? Siapa yang menciptakan bulan dan bintang-bintangnya? Subhanallah walhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah. Allah Maha Pencipta, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Perkasa, Allah Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lensa dimanapun Anda berada, hari ini kita sudah berada di kebun madu Evi Brastagi. Yang hari sebelumnya field trip di kelas 10 itu sudah dilaksanakan di PT Inalum Batubara.
syukur alhamdulillah hari ini untuk kelas 10, 11 dan 12 field tripnya dilaksanakan di Kebun Madu Epi Brastagi. Terima kasih kami ucapkan kepada Yayasan Sid Alfitiah dan orang tua murid kami yang telah mendukung kegiatan di sekolah kita. Mudah-mudahan kegiatan ke depan kita lebih maju lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang menciptakan siang dan malam? Subhanallah walhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat lensa? Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya Muhammad Maharditya Rizky Lubis sebagai kesiswaan SMA IT Alfitiah pada hari ini berkunjung ke Madu Evi beserta anak-anak. Alhamdulillah luar biasa. Kami di sini mendapatkan ilmu yang begitu banyak dan kami ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Ibu Ayah Bunda yang telah memberi support dan juga Yayasan SMA IT Alfitiah yang telah memberikan akomodasi yang begitu luar biasa. Mudah-mudahan apa yang didapat anak-anak kita ini bisa mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari, diambil ilmunya sesuai dengan juga ayat Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala telah menceritakannya di dalam Al-Quran. Terima kasih sekali lagi kepada Ayah Bunda, mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah kita bersama. Dan insya Allah kita akan field trip ke agenda berikutnya yang lebih luar biasa lagi. Terima kasih kami ucapkan kepada Ayah Bunda dan Yayasan SMA IT Alfitiah, terus jaya, terus maju dan terus berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Luciana Matondang, manajer Benjamin Mutu Sid Alfitiah Kota Binjai. Hari ini bersama rombongan siswa SMA kami pergi mengunjungi Madu Evi, tepatnya di Kabanjahe, dalam rangka field trip studi tour untuk mempelajari proses pembuatan propolis. Nah, jadi murid di sini belajar mencari tahu bagaimana cara lebah menghasilkan madu propolis sehingga bertambah pengetahuan siswa, dan kita berharap bahwa pengetahuan ini bisa mengantarkan siswa-siswa untuk memiliki minat dan bisa mengarahkan siswa juga memiliki kemampuan mengembangkan potensi dirinya. Setelah sekian lama dilanda pandemi, kunjungan kali ini benar-benar memberikan antusias yang sangat positif ya pada siswa. Siswa senang bisa mengeksplor kembali dunia luar untuk belajar, melakukan kunjungan edukasi. Kegiatan ini hanya awal. Nanti akan disusul oleh kegiatan-kegiatan yang lain yang semakin menambah kapasitas keilmuan siswa. Kami berharap para Bapak Ibu orang tua wali siswa bersama dengan kita Sid Alfitiah mendukung program-program studi untuk mengembangkan bakat dan potensi siswa. Terima kasih. Bravo Sid Alfitiah Binjai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. When I see your face, there's not a thing that I would change, 'cause you're amazing, just the way you are. And when you smile, the whole world stops and stares for a while, 'cause girl, you're amazing, just the way you are. Her lips, I could kiss them all day if she'd let me. Her laugh, yeah, she hates, but I think it's so sexy. She's so beautiful, and I tell her every day. Oh, you know I never ask you to change. If perfect's what you're searching for, then just stay the same. So don't even bother asking if you look okay. You know I say, when I see your face,